semuanya ganteng-ganteng yang cantik-cantik. Stay safe, selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan beserta orang tuanya juga ya sayang ya. Tapi jangan pernah patah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita nyanyi-nyanyi Miss Poppy, sebelum kita joget-joget tepuk tangan, shall we lead prayer? Yuk, gimana sikap berdoa? Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang luar biasa. Kami walaupun secara virtual kami masih sempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bernyanyi, menari, mengharumkan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mau bersyukur atas kasih sayang orang tua kami kepada kami. Kami sekolah, kami bisa beli baju baru, beli sepatu baru, itu semua karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Okay, now we are coming to the very first song. Kita mau nyanyi lagu apa ya Miss? This is the day that the Lord had made. Okay, jadi moral message-nya itu apa ya dari lagu ini ya Miss? Inilah hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita memuji nama Tuhan. This is the day that the Lord had made. Iya, jadi kita memang harus specify hari untuk Tuhan. Yang benar-benar kita itu memang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Benar nggak Miss? Benar. Oke, lagu nyanyi ya, siap. Harus tetap semangat. Oke? This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day, this is the day that the Lord has made. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Whoa, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His and He will too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. For you, for me. Jesus tells me this I know, Father Bible tells me so. Neither wants to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me
kan? Masih on fire. Nah, kita mau nyanyi satu lagu, dan ini adalah lagu pengantar kita untuk offering. Dan untuk apa ya Miss ya? Next, what comes next? Untuk sermon ya. Sermon gitu. Jadi kamu akan mendengarkan firman Tuhan habis lagu ini. Oke, tetap semangat. Yuk Miss, kita mulai. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river. I've got joy like a river. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river. I've got joy like a river. I've got joy like a fountain in my soul. Hello, happy Sunday, dear all Sunday School Wesley Methodist Church. How are you today? I hope you are all doing great. Praise God that today we have fellowship with your family, with the Lord God, and we have a chance to learn the Word of God. Yes, before, just now, you sing songs praising to God together with your friends. Yeah, I hope you also sing the songs joyfully in your house, yeah? Or wherever you are. And today we have the Word of God. We will learn about Perjamuan Kudus. Yeah, Perjamuan Kudus. Before we listen to the Word of God, let us pray together. Let us pray. Dear Lord God, thank you for your love and your care and your protection. And thank you for this time that we have opportunity to listen to your word. Lord, may you help us to understand your word and guide us all, oh Father God, to come closer to you. Teach us by your Spirit in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Okay, the topic is about Holy Communion or Perjamuan Kudus. And the Word of God is from 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. I hope you already prepare your own Bible, yeah? Okay. Shall I read? Let's read together. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. I will read in bahasa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan yang dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 yang berkata yang terjadi sebelum Yesus disalibkan. Nah, kejadian ini adalah malam sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Malam itu dia mengumpulkan murid-muridnya dan mereka duduk bersama di sebuah ruangan dan Yesus mengambil roti. Nah, Miss di sini ada roti. Ya, tentu saja roti pada saat itu bukanlah roti seperti ini. Mereka memiliki roti yang bundar, ya. Tapi tidak jadi masalah, tidak jadi soal ya. Yang penting adalah bagaimana kita mengingat Yesus, tubuhnya dan darahnya yang tercurah untuk kita. Nah, firman Tuhan yang kita baca apa tadi? Iya, Tuhan Yesus berkata bahwa tubuhnya akan terpecah-pecah untuk kita dan darahnya akan tercurah untuk kita. Yesus mengatakan demikian karena dia tahu tujuannya datang ke dalam dunia adalah untuk ini. Dia Allah datang ke dalam bumi, ke dalam dunia supaya dia memberi jalan kepada kita supaya kita bisa kembali kepada Allah. Kenapa kita nggak bisa kembali lagi kepada Allah? Iya, adik-adik ingat nggak dulu waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Nah, di situ manusia sudah terpisah dengan Allah dan kita tidak memiliki lagi hubungan yang baik lagi dengan Allah. Tetapi Allah memberikan jalannya dengan menurunkan Yesus Kristus ke bumi supaya dia menjadi jalan antara kamu, saya, kita semua kepada Allah di surga, Allah pencipta kita. Ya, puji Tuhan, ada jalan yang disediakan bagi kita. Bagaimana caranya? Nah, firman Tuhan berkata, ketika Yesus mati di kayu salib, tubuhnya terkoyak-koyak untuk kita dan darahnya tercurah di kayu salib. Itulah jalan bagi kita ke surga. Dia sudah menebus dosa kita. Dia menebus kesalahan kita di kayu salib. Ya, adik-adik, dalam pasal 11 ayat 23, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan." Jadi apa yang dikatakan Yesus pada murid-murid pada masa itu jugalah yang telah diterima Yesus daripada Allah. Jadi apa yang diterima Yesus dari Allah itu diteruskan kepada kita. Nah, Yesus berkata, pada waktu sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Apalagi dikatakan di sini, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Dipecahkannya roti itu.
dipecahkannya rotinya. Ini melambangkan bahwa tubuh Yesus akan terpecah bagi kita. Tubuh Yesus akan dipecah-pecahkan. Tubuhnya dikorbankan untuk kita. Roti yang utuh ini dipecahkan, melambangkan bahwa Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Allah yang turun ke dalam dunia, dipecahkan tubuhnya untuk kita yang berdosa. Supaya apa? Supaya tubuh kita yang berdosa ini dapat dipandang layak oleh Allah. Supaya Allah melihat Yesus yang ada dalam diri kita. Dan apalagi dikatakannya di sini? Tubuh, inilah tubuh Kristus. Jadi ketika kamu melihat ada perjamuan kudus di gereja atau di mana saja, ini melambangkan bahwa tubuh Kristus telah terpecah untuk kita, semua umat manusia. Lalu Tuhan juga mengatakan mengangkat cawan yang berisikan dengan anggur. Ya, pada masa itu mereka kalau mengadakan sebuah perjamuan makan malam, mereka menggunakan anggur untuk menghangatkan tubuh mereka dan juga untuk kesehatan. Ya, mereka meminum anggur dan Tuhan berkata apa? Yesus berkata apa pada waktu itu? Ingatlah bahwa darahku tercurah untuk kamu. Jadi anggur yang diminum pada waktu perjamuan kudus itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah untuk kita di kayu salib. Nah, jadi dalam 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kamu melihat ada perjamuan kudus, ingatlah bahwa itu adalah memberitakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib sampai Ia datang. Jadi ayat 27 berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu apa katanya? Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi kalau kamu nggak ngerti kenapa kamu makan roti dan minum meminum anggur dalam perjamuan kudus, kamu bersalah. Ya. Tetapi hari ini Miss katakan kepada kamu bahwa ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang kita percayai sebagai jalan kepada Allah, kita layak melakukan perjamuan kudus. Jadi meskipun kamu masih kecil sekali, ketika kamu masih berumur 4 tahun, 5 tahun, kamu diajari orang tuamu berdoa kepada Tuhan, kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhanmu, boleh saja kamu berdoa dan melakukan perjamuan kudus ini. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tahu apa itu artinya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu artinya kita mengingat bagaimana tubuh Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan untuk kita dan darah Yesus juga yang telah tercurah untuk kita di kayu salib yang menjadi korban untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi kamu ingatlah ketika kamu melihat ada perjamuan kudus dan ketika kamu melakukan perjamuan kudus, ingatlah bahwa Yesus itu mengasihimu dan sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, untuk dosa-dosamu, untuk dosa-dosa semua orang. Jadi tubuhnya dan darahnya dikorbankan untuk kamu, untuk Miss, dan untuk kita semuanya.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas korban yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jalan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami, supaya kami dapat menikmati hubungan yang baik lagi dengan Allah. Dan kami memiliki jaminan keselamatan, supaya kami bisa kembali kepada Bapa di surga dan tidak akan dihukum karena dosa-dosa. Tetapi Allah telah melihat Yesus yang kita terima itu dalam hati kita. Bukan lagi dosa-dosa kita yang dilihat Allah, tetapi Yesus yang sudah tercurah darahnya dan tubuhnya yang terkoyak itu, itulah yang dilihat Allah di dalam diri kita, sehingga kita layak di hadapan Allah. Jadi adik-adik, kamu semua berharga. Kamu semua layak di hadapan Tuhan. Miss semua juga begitu. Orang tua kamu juga begitu. Semua orang. Ya, meskipun mereka belum percaya kepada Yesus, ingatlah bahwa mereka juga dikasihi Tuhan. Bahwa tubuh dan darah Yesus yang sudah diberikan bagi kita ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk mereka yang belum mengenal Allah. Nah, jadi kamu boleh silakan memberitahu semua orang bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk kita semua, supaya kita selamat, supaya kita beroleh surga yang kekal, yang menyenangkan, yang dijanjikan Allah. Oke, itu saja firman Tuhan kita yang kita terima hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bagaimana Yesus memberi teladan bagi kami dengan memecahkan roti dan membagikan anggur bagi kami, menceritakan kepada kami seperti itulah tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk kami. Seperti itulah darah Tuhan yang tercurah di kayu salib untuk kami yang berdosa ini. Terima kasih sudah memberikan jalan bagi kami supaya kami layak di hadapan Allah. Terima kasih untuk persekutuan yang indah juga. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami dalam perjamuan kudus, kami mengingat bahwa Allah adalah Tuhan atas kami, menjadi kepala atas kami, dan kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.